Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Riko Aprianto, mahasiswa Universitas Widyatama, jurusan Teknik Industri. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen proyek. Simak video selanjutnya. Manajemen proyek. Manajemen proyek biasanya adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan sebagai awal pekerjaan dan waktu selesainya juga ditentukan. Jadi proyek itu sudah ditentukan kapan dia selesai dan juga kapan dia akan berakhir dan selesai. Seperti itu. Untuk berikutnya, manajemen proyek. Sebuah proyek mengacu pada upaya spesifik dan tanggal untuk memberikan hasil yang konkret. Contohnya seperti ini. Perbedaan utama antara spek-spek manajemen proyek dan program manajemen program ini adalah contohnya kalau manajemen proyek ini adalah kekhususannya sebagai proyek mengacu pada spesifik dan tanggal untuk memberikan hasil yang konkret. Terus sementara manajemen program proses pengelola beberapa proyek terkait seringkali dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau maksudnya kinerja organisasi sesuatu yang mungkin dalam jangka panjang atau lama. Ya seperti itu. Untuk perbedaan karakter proyek dan program itu ada saya dapati dalam beberapa contoh, yaitu terutama di bentuk untuk proyek bersifat spesifik dan rinci, artinya cakupan dan tujuan proyek didefinisikan dengan jelas, sementara program biasanya kurang jelas dan tidak spesifik. Selain itu, karena sesuatu program menyangkut beberapa proyek. Kalau untuk proyek sendiri, kalau untuk program sendiri itu cenderung lebih besar karena juga melingkupi dari para manajer proyek dan anggota tim proyek mereka. Jadi begitu untuk di spek bentuk. Ini ada juga di spek dalam usaha. Kalau untuk proyek ini mewakili upaya tunggal dan terfokus ya. Jadi untuk proyek contohnya seperti sementara program kumpulan proyek, semua proyek membentuk paket pekerjaan yang terhubung. Kalau untuk program sendiri ini dia kumpulan proyek bersama-sama proyek membentuk paket pekerjaan yang terhubung. Berbagai proyek saling melengkapi untuk membantu program dan mencapai tujuan seluruhnya. Kemungkinan proyek yang beberapa dalam suatu program akan tumbang tindih. Oleh karena itu, si program dalam spek usaha perlu melihat kemungkinan tumpang tindih ini dan bekerja dan manajer proyek yang relevan untuk memastikan kelancaran program. Untuk durasi sendiri, proyek memiliki waktu tidak terlalu lama dalam proses mengerjakan proyek itu sendiri. Jadi berlawanan dengan si program. Jadi untuk program itu kebalikannya memiliki waktu yang rentan agak lama dan juga lebih banyak hasil. Jadi hasil untuk dari program dalam durasi itu mungkin dia
sangat lama, tetapi hasilnya lebih banyak gitu. Jadi lebih memumpuni gitu. Lebih hasil yang dihasilkan itu lebih banyak dan juga lebih bagus mungkin. Untuk manfaat sendiri dalam perbedaan dan karakter proyek ini, kalau untuk proyek sendiri itu fokus pada pencapaian keluaran atau output yang nyata atau terlihat tangible. Untuk program sendiri fokus pada hasil optimis yang seringkali tidak nyata. Untuk proyek sendiri itu misalnya apa yang Anda peroleh setelah menyelesaikan proyek, itu selalu ada waktu pencapaian keluarannya berapa gitu. Terus nyata dan terlihat itu pas udah akhirnya itu gimana gitu. Tetapi untuk program, untuk di bagian program itu terlihat fokus pada hasil. Jadi kemungkinan dan sering juga kalau untuk program ini terlihat saat mengerjakannya tidak nampak gitu. Jadi lebih lama. Tetapi jikalau sudah menghasilkan itu mungkin lebih besar dan lebih bagus lagi gitu. Nah, untuk perbedaan begitu kira-kira. Ini untuk manajemen proyek, ini contohnya. Jadi manajemen proyek itu saya ambil salah satu contoh saja, itu bagian konstruksi. Jadi manajemen proyek itu sudah didesain sedemikian rupa untuk manajemen konstruksi ini. Jadi mulai dari peta, pendanaan, semuanya udah terlaksanakan dengan baik dan memiliki waktu yang sudah ditentukan kapan harus berdiri dan jadi sebuah bangunan tersebut. Contohnya dalam konstruksi, dalam upaya membangun rumah atau membangun gedung gitu. Sedangkan untuk manajemen program dalam praktik dan tujuan si program tersebut seringkali berkaitan erat dengan rekayasa sistem atau lebih mengulik atau bagaimana ya bahasanya, mengulik sesuatu, dan itu seringkali memakan waktu yang agak lama dan proses pengerjaannya juga tidak terlihat jelas dan tidak ada spesifik yang mungkin dan pasti untuk kedepannya. Kira-kira begitu. Dan juga apa itu Desktop Trying Like? Oke, saya ini mendapatkan materi yang saya cari di sumber-sumber yang ada di internet. Itu berdasarkan yang saya baca. Kalau untuk Desktop Trying Like ini kebanyakan digunakan oleh manajer proyek untuk analisis dan memahami. Jadi kebanyakan yang memakai ini mungkin orang-orang atasan. Jadi menganalisis dan memahami kesulitan yang mungkin akan terjadi pada saat penerapan dan pelaksanaan proyek ini biasanya digunakan oleh manajer dan atasan proyek gitu. Untuk waktu sendiri, untuk Desktop Trying Like ini ada dibagikan menjadi tiga jenis untuk unsurnya. Ini di waktu, ada waktu, biaya, dan lingkup. Di bagian waktu merupakan salah satu faktor terpenting dalam menangani suatu proyek. Setiap proyek memiliki batas waktu dalam penyelesaiannya. Ada juga yang memerlukan waktu panjang